Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada yang terhormat Ibu Heranitri Lestiana MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan dan teman-teman yang saya cintai. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syifa Usudur. Saya sebagai moderator kelompok 2. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang perencanaan dalam manajemen pendidikan. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu Syifa Usudur dengan NIM 1908105018, Bahari Iqbal dengan NIM 1908105019 dan Husnul Khotimah dengan NIM 1908105024. Adapun materi yang akan dibahas yaitu yang pertama pengertian perencanaan pendidikan, yang kedua ruang lingkup perencanaan, yang ketiga tujuan dan manfaat perencanaan pendidikan, yang keempat fungsi, karakteristik, unsur perencanaan pendidikan, yang kelima bentuk atau model-model perencanaan pendidikan, dan yang keenam teknik perencanaan pendidikan. Yang pertama kita bahas yaitu tentang pengertian perencanaan pendidikan. Pengertian perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan yang menentukan tujuan serta merumuskan dan mengatur pendayagunaan sumber daya informasi, finansial, metode, dan ketentuan waktu untuk mencapai tujuan yang efisien dan efektif. Pengertian dari pendidikan sendiri yaitu pendidikan berasal dari kata pedagog yang berarti pendidikan, dari kata pedagogia yang berarti ilmu pendidikan yang berasal dari bahasa Yunani. Dapat diartikan bahwa pendidikan adalah kegiatan seseorang dalam membimbing dan memimpin anak menuju ke pertumbuhan dan perkembangan secara optimal agar dapat berdiri sendiri dan dapat bertanggung jawab. Berikut 5 pokok dalam perencanaan. Yang pertama, tujuan. Adanya tujuan yang hendak dicapai dari sesuatu yang direncanakan. Yang kedua, rangkaian kegiatan. Adanya rangkaian kegiatan yang tersusun sistematis untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang akan melaksanakan rencana yang disusun untuk mencapai tujuan. Yang keempat, penerjemahan rencana ke dalam program yang konkret dan nyata. Dalam penerjemahan rencana ke dalam program yang konkret dan nyata serta mudah diaplikasikan. Menurut Amir Dalem Indra Kusuma, terdapat hal pokok yang harus terdapat dalam suatu rumusan tentang pendidikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pendidikan itu tidak lain adalah merupakan suatu usaha manusia. Yang kedua, usaha dilakukan dengan sengaja atau secara sadar. Yang ketiga, usaha dilakukan oleh orang yang merasa tanggung jawab kepada hari depan anak didiknya. Yang keempat, usaha berupa bantuan atau bimbingan rohani dan dilakukan secara teratur dan sistematis. Yang ketiga, yang menjadi objek pendidikan adalah anak didik yang masih dalam pertumbuhan dan perkembangan atau masih memerlukan pendidikan. Dan yang terakhir, batas atau sasaran akhir pendidikan adalah tingkat dewasa atau kedewasaan. Nah, jadi pengertian dari perencanaan pendidikan itu sendiri menurut Garuge adalah perencanaan pendidikan merupakan persiapan kegiatan masa depan dalam bidang pembangunan pendidikan adalah tugas perencanaan pendidikan. Dan menurut KOM, perencanaan pendidikan merupakan aplikasi rasional dan sistematik dalam proses pengembangan pendidikan yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan dalam usahanya memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan pendidikan, baik tujuan yang berhubungan dengan anak didik maupun dengan masyarakat. Keberhasilan perencanaan pendidikan ditentukan oleh cara, sifat,
dan proses pendidikan yang didasarkan pada tujuan pembangunan nasional serta strategi dan kebijakan operasional pendidikan serta cara pendekatan yang digunakan. Berikut ruang lingkup perencanaan pendidikan. Menurut Jumeirah Indar, ruang lingkup perencanaan pendidikan meliputi yaitu sebagai berikut. Menyangkut teori dasar, langkah penelitian, hubungan antara perencanaan pendidikan dengan sektor ekonomi, dan memperhitungkan masalah seperti arus siswa, perkembangan siswa, pembangunan fisik prasarana, pembangunan gedung baru, dan perbaikan, masalah tujuan pendidikan, modernisasi segala bidang, proses belajar mengajar di sekolah, dan nilai budaya yang berkembang di masyarakat. Sedangkan menurut Udin Syarifuddin Saud, ruang lingkup perencanaan pendidikan meliputi rumusan tentang tujuan umum perencanaan, scheduling, dalam arti mengatur menemukan dua aspek yaitu keseluruhan program dan prioritas secara teratur dan cermat. Pengembangan program dan proyek. Pengembangan program dan proyek sebagai operasional prioritas yang ditetapkan. Lalu, evaluasi dan revisi tuntutan baru yang berkembang. Evaluasi dan revisi yang merupakan kegiatan evaluasi untuk menentukan tingkat keberhasilan dan kegiatan untuk mengadakan penyesuaian terhadap tuntutan baru yang berkembang. Yang terakhir, kajian terhadap perencanaan pembangunan pendidikan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusul Khotimah. Kali ini saya akan membahas tentang tujuan dan manfaat perencanaan pendidikan. Untuk yang pertama dulu adalah tujuan perencanaan pendidikan. Yang pertama, menyajikan rancangan keputusan atasan untuk disetujui pejabat tingkat nasional yang berwenang. Yang kedua, menentukan tindakan yang akan dilakukan dan diorientasikan pada masa depan. Yang ketiga, meyakinkan secara logis dan rasional kepada stakeholder pendidikan terhadap pendidikan itu sendiri. Yang keempat, menyediakan pola kegiatan secara matang bagi berbagai bidang atau satuan kerja yang bertanggung jawab untuk melakukan kebijaksanaan. Dan tujuan perencanaan pendidikan yang terakhir adalah mencari kebenaran atas fakta yang diperoleh atau akan disajikan agar dapat diterima oleh stakeholder pendidikan. Lalu, ada apa saja sih manfaat perencanaan pendidikan? Manfaat yang pertama adalah sebagai petunjuk arah kegiatan. Yang kedua, pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja. Yang keempat, alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan. Yang kelima, sebagai bahan penyusunan data. Dan yang terakhir, sebagai menghemat waktu, tenaga, alat, dan biaya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi, karakteristik, dan unsur perencanaan pendidikan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu adalah fungsi. Fungsi perencanaan pendidikan yang pertama yaitu sebagai pola dasar dan petunjuk dalam mengambil keputusan. Fungsi yang kedua sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pendidikan. Yang ketiga, menghindari pemborosan sumber daya baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya yang lainnya. Fungsi yang keempat sebagai alat bagi pengembangan penjaminan kualitas pendidikan. Yang kelima sebagai upaya untuk memenuhi dan mewujudkan akuntabilitas lembaga pendidikan. Dan fungsi yang terakhir mempersiapkan keputusan atau alternatif kebijaksanaan. Lanjut kepada karakteristik perencanaan pendidikan. Menurut Udin Syarifuddin Saud, perencanaan pendidikan memiliki karakteristik sebagai berikut. Yaitu suatu proses rasional. Dikarakteristikkan sebagai pengembangan yang terorganisasi dari kegiatan pembelajaran masyarakat. Menyangkut tinjauan sosial, cara dan tujuan, proses dan kontrol. Yang ketiga, merupakan rancangan konseptual, yaitu di mana kebijakan dan tindakan dibuat oleh kelompok. Dan yang terakhir, yaitu konsep yang dinamis, yang menjamin suatu rencana dikonstruksikan dengan lentur sehingga tidak mungkin terjadinya penyimpangan. Lalu, unsur perencanaan pendidikan.
Menurut Endang Sunaria, unsur perencanaan pendidikan meliputi unsur kuantitatif, kualitatif, relevansi, dan efisiensi. Untuk unsur yang pertama, unsur kuantitatif ini berkenaan dengan aspirasi dan permintaan masyarakat terhadap pendidikan. Lalu, unsur yang kedua, unsur kualitatif, yaitu perencanaan peningkatan kemampuan pengetahuan, sikap, serta keterampilan peserta didik. Lalu, unsur yang ketiga yaitu unsur relevansi. Unsur relevansi ini menekankan kepada hubungan antara pendidikan dengan tingkat perkembangan dan kemajuan, serta perhubungan yang terjadi di masyarakat, dan kecenderungan apa saja yang terjadi pada masa yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu unsur efisiensi. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk atau model-model perencanaan pendidikan. Bentuk atau model-model perencanaan pendidikan terbagi atas 4 pembagian. Pertama yaitu perencanaan komprehensif, yang dimana menekankan pada analisis terhadap perubahan yang terjadi dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, yang dimana nantinya akan dijadikan suatu patokan penjabaran rencana pendidikan yang lebih spesifik ke arah pencapaian yang tujuan yang lebih luas dan tidak hanya tujuan utama saja yang dicapai. Kemudian yang kedua ada target setting, yaitu di mana menekankan pada proyeksi atau tingkat perkembangan dalam jangka waktu tertentu. Contohnya seperti untuk menganalisis demografis dan proyeksi kependudukan, proyeksi jumlah siswa yang terdapat di sekolah, dan untuk memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja. Kemudian ada costing dan efektivitas biaya, di mana menekankan pada analisis terhadap efektivitas dan efisiensi proyek secara ekonomi maksudnya, dan memberikan informasi tentang perbandingan di proyek yang ada dan dapat dialternatifkan dalam memecahkan dan menanggulangi permasalahan yang muncul dan dihadapi. Kemudian ada PPBS, yang dimana melalui perencanaan ini dalam prosesnya data tentang biaya, keuntungan, serta kelayakan program dibahas lengkap mungkin, sehingga pengambilan keputusan dapat menentukan pilihan program yang saling menguntungkan. Model perencanaan PBS ini juga dapat digunakan untuk perencanaan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Teknik perencanaan pendidikan, yang dimana teknik ini dibagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama ada diagram balok, kemudian diagram milestone, ada program evaluation and review teknik, ada critical fact method yang disingkat CVM. Oke, kita langsung ke pembahasan. Oke, yang pertama ada diagram balok. Bisa dilihat pada gambar terdapat suatu diagram yang menandakan suatu agenda kegiatan-kegiatan yang dimulai dari bulan Januari sampai Juli, dan terdapat beberapa kegiatan, yaitu kegiatan A, B, C sampai E. Nah, maka kita dapat sebutkan bahwa diagram ini memiliki dua sifat, yaitu yang pertama vertikal untuk menunjukkan daftar tugas, dan horizontalnya untuk waktu dimulainya suatu kegiatan. Nah, dapat dilihat juga bahwa kegiatan-kegiatan ini dapat terjadi dalam suatu waktu yang sama namun berurutan. Misalkan kegiatan A dapat terjadi di bulan Januari, namun diletakkan di bagian atas. Tulis misalkan checklist kegiatan Januari. Kemudian B juga bisa terjadi di bulan Januari juga, bisa di checklist di bulan Januari. Nah, gitu, namun nanti tidak akan saling tabrakan agendanya. Namun juga bisa terpisah kegiatannya, misalkan kegiatan A di bulan Januari, kegiatan B Februari, dan seterusnya. Namun
diagram balok ini memiliki beberapa kekurangan, yang dimana diantaranya tidak terdapat atau tidak tampaknya hubungan antar setiap kegiatan, dan yang kemudian tidak dapat melihat atau membedakan mana kegiatan yang lebih baik diutamakan atau bisa disebut kita kegiatan kritis. Kemudian memerlukan pengawasan waktu yang ketat dan koordinasi dan analisis biaya yang cermat. Apabila tidak, nanti akan kewalahan atau memberikan kerugian pada penggunaan biaya atau efektivitas dan efisiensi biaya. Kemudian yang kedua ada diagram milestone atau bisa disebut sebagai diagram perincian kerja. Dapat dilihat juga dalam gambar, terlihat jelas bahwa di sini ada suatu perincian kerja dari modul, kemudian terpecah menjadi dua bagian besar, yaitu materi dasar dan kegiatan, di mana materi dasar dipecah kembali menjadi pokok dan suplemen, kemudian kegiatan, buku, tugas, dan seterusnya hingga tujuan dipecah lagi menjadi TIU dan TIK. Nah, itu perincian kerja. Yang dimana di diagram ini dijelaskan menggambar unsur fungsional dari suatu proyek yang menggambarkan keterkaitan secara fungsional antara unsur-unsur tersebut. Jadi misal modul dirinci lagi menjadi materi, dasar, dan kegiatan secara fungsional. Dan apabila dibutuhkan akan dipecah kembali menjadi beberapa subsistem, seperti materi dasar dipecah kembali menjadi pokok dan suplemen, kegiatan dibagi menjadi buku tugas dan buku kerja, dan seterusnya. Oke, kemudian ada PERT atau bisa disebut dengan Program Evaluation of Review Technique, yang dimana ini merupakan teknik manajemen dalam merencanakan dan mengelolanya proyek yang bersifat non-preventif. PERT ini berbeda sekali dengan diagram balok yang tadi, yang dimana tidak dapat mendahulukan kegiatan yang lebih kritis, sedangkan PERT ini dapat, yang dimana disebutkan bahwa PERT tergambar pengaturan kegiatan yang logis dan sekuensial dalam proyek yang merupakan kegiatan yang meliputi yang satu, apa yang harus didahulukan dari apa. Nah, perbedaannya tadi dengan diagram balok yang tidak bisa mendahulukan apa. Kemudian apa yang harus diselesaikan sebelum apa yang dapat dimulai. Nah, jadi bisa misalkan ada 3 kegiatan, kita dapat menyelesaikan mana yang lebih dekat kegiatannya. Kemudian apa yang menjadi hambatan kepada apa. Nah, misalkan ada 3 kegiatan. Kegiatan kedua kita memiliki hambatan yang sangat banyak, sedangkan dari kegiatan 1 kegiatan 3 tidak memiliki hambatan sama sekali, maka kita akan langsung ke kegiatan ketiga supaya tidak menghambur-hamburkan waktu. Kemudian dalam PERT ini terdapat 2 elemen utama. Yang pertama, elemen dasar kegiatan yang merupakan kegiatan pekerjaan yang harus dihasilkan untuk menghasilkan sesuatu. Kemudian yang kedua ada elemen peristiwa yang disebut sama model yang dimana merupakan saat permulaan atau akhir suatu kegiatan. Kemudian dimana program PERT ini memiliki langkah-langkahnya tersendiri, yaitu yang dimana terdiri atas 5 langkah. Yang pertama ada langkah pikir dan menuliskan semua peristiwa yang ada dalam suatu proyek. Kemudian membuat nomor secara berurutan, urutan waktu kerjakan, urutan kegiatan, dan lain-lain. Kemudian membuat daftar peristiwa secara serial, misalkan dengan seri 1, nomor 1, 2, 3.
atau 5, 4, 3, 2, 1 secara berurutan. Kemudian langkah keempat, menunjukkan peristiwa terdahulu yang terdekat, meletakkan dalam daftar. Bisa dilihat dalam daftar ini, misalkan nomor urut 5 peristiwa pendahulunya ada 4 dan seterusnya, bisa dilihat di tabel. Kemudian langkah kelima yaitu menyelidiki jaringan kerja, atau kita membuat jaringan kerja berdasarkan peristiwa menurut format dari langkah keempat tadi. Kan tadi kita lihat dari langkah keempat ada nomor urut 5 atau peristiwa kelima, pendahulunya itu adalah peristiwa keempat. Kemudian peristiwa keempat pendahulunya itu adalah peristiwa kedua atau peristiwa ketiga, atau peristiwa ketiga pendahulunya yaitu peristiwa 2 atau peristiwa ke-1. Sedangkan peristiwa 2 pasti pendahulunya adalah peristiwa 1, dan sedangkan 1 tidak ada pendahulunya karena itu merupakan kegiatan paling awal. Oke, kita selidiki. Misalkan ada 2 kegiatan, maka kita akan gambarkan seperti gambar pada layar. Di 1 ke 2 langsung, tidak ada belak-belok sedikit pun. Kemudian ketika ada 3 kegiatan atau 3 peristiwa, kita bisa mendahulukan peristiwa 2 setelah peristiwa 1 ataupun peristiwa 3 setelah peristiwa 2. Seperti peristiwa 3 sesudah peristiwa 1, ataupun peristiwa 3 kedua sesudah peristiwa 1. Kemudian untuk 4 peristiwa, seperti yang dikatakan tadi, bahwa peristiwa 4 itu didahului peristiwa 2 ataupun peristiwa 3. Sedangkan peristiwa 3 didahului oleh peristiwa 1 atau peristiwa 2. Sedangkan peristiwa 2 pastinya didahului oleh peristiwa 1. Kemudian untuk peristiwa 5, seperti yang dikatakan tadi bahwa peristiwa 5 itu didahului oleh peristiwa 4, maka dari 4 menunjukkan ke 5 langsung. Kemudian dari 4 seperti tadi yang sudah disebutkan hingga didahului oleh peristiwa 1. Kemudian CVM atau Critical Fed Method. Metode ini merupakan teknik perencanaan yang digunakan dalam proyek yang punya data biaya. Dalam CVM ini memperhatikan suatu waktu dan biaya yang kiranya dapat dipergunakan dalam setiap aktivitas. Dalam CVM ini juga mengenal tentang kegiatan kritis atau lebih mengetahui kegiatan-kegiatan yang sekiranya tidak mengakibatkan terganggunya seluruh kegiatan proyek. Teknik ini melibatkan teknik PERT untuk mengambil probabilitas pada sampai kegiatan proyek. Tentunya dengan menggunakan beberapa rumus-rumus yang digunakan, seperti pada gambar ada rumus 1, rumus 2 yang nantinya kita akan gunakan pada suatu kegiatan untuk menentukan probabilitas seberapa pentingnya suatu kegiatan, apakah misalkan untuk melakukan kegiatan ini lebih menguntungkan atau malah ada kegiatan lain yang mungkin terabaikan malah menguntungkan. Nah, bisa dilihat pada contoh. Kemudian CVM ini sangat kaitannya dengan PERT, yang dimana membuat kita berpikir logis
dan mementingkan waktu untuk melakukan kegiatan, tidak cuek. Dan tentunya kita akan mendahulukan kegiatan yang lebih menguntungkan daripada kegiatan yang sekiranya tidak menguntungkan, walau sebenarnya menguntungkan sih. Jadi kita berkritis terhadap keuntungan dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan secara bersamaan. Seperti itu. Nah, mungkin sekian dapat saya sampaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.